Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqnal huda wat tuqa was sadad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, ibu-ibu, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bermajlis kembali, yang semoga majlis yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan juga Allah menjadikan amal kita amal yang salih. Masih kita kaji, masih kita lanjutkan kitab Husunul Afaf lil Muslimat, kitab yang menjelaskan tentang benteng-benteng untuk bisa mendapatkan sikap afaf, menjaga diri, menjaga kehormatan bagi kaum wanita muslimat yang diambil dari kitab was sunnah, yang insyaallah pada sore hari ini kita kaji benteng yang ke-6, Hisnun adamul khalwati birajulin ajnabiyyin, yaitu benteng supaya wanita itu tidak berkhalwat dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi ini yang ke-6, hisnun, benteng, agar bisa mendapatkan sikap atau sifat afaf, menjaga diri, menjaga kehormatan, yaitu tidak berkhalwat dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Berkhalwat itu artinya menyendiri, atau dengan bahasa anak muda yaitu berpacaran. Ketika mereka berduaan, laki-laki dan perempuan, cewek cowok berduaan kemudian menyendiri, itu namanya khalwat. Dan untuk bisa mendapatkan benteng afaf, menjaga diri, maka seorang muslimah dianjurkan untuk meninggalkannya. Di sini diberikan muqaddimah bahwa untuk menjaga kaum muslimin, untuk menjaga kehormatan kaum muslimin, dan untuk menutup jalan atau yang disebut dengan saddud dzara'i', jalan-jalan yang menuju kepada kemaksiatan, jalan-jalan yang menuju kepada kerusakan itu harus ditutup, namanya saddud dzara'i'. Maka untuk bisa menjaga kehormatan kaum muslimin dan untuk menutup jalan menuju kerusakan, Islam mengharamkan hal-hal yang mengantarkan kepada perbuatan dosa. Termasuk di sini urusan salah satu dosa atau maksiat, yaitu berzina. Maka perkara-perkara yang mengantarkan kepada dosa maksiat berupa perzinaan atau zina, maka Islam pun mengharamkannya. Jadi bukan hanya zinanya saja yang diharamkan, tapi juga jalan-jalan yang mengantarkan kepadanya juga dilarang. Jalan-jalan atau perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan yang akan mengantarkan kepada perzinaan itu juga dilarang. Dan ini berdasarkan kaidah
yaitu al-wasail laha ahkamul ghayah. Al-wasail laha ahkamul ghayah. Wasilah-wasilah atau sarana-sarana itu memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Ketika suatu perbuatan itu dikatakan maksiat, dosa, dilarang atau haram, maka sarana-sarana yang mengantarkan kepada kemaksiatan tersebut, kepada dosa tersebut, maka itu juga hukumnya haram. Ini kaidah namanya, ya, qawaid fiqhiyah atau qawaid, ya, fikih. Al-wasail laha ahkamul ghayah. Wasilah-wasilah atau sarana-sarana itu memiliki hukum yang sama seperti tujuannya. Ujung-ujungnya maksiat, ujung-ujungnya zina, maka perkara-perkara yang mengantarkan kepadanya juga diharamkan, sebagaimana perbuatan zina juga diharamkan. Kalau kita melihat urusan dunia, dalam perkara-perkara dunia juga seperti itu. Misalnya, ya, dalam bidang kedokteran atau urusan pengobatan, ketika seorang dokter itu menginginkan agar penyakit itu tidak menyebar, agar penyakit itu, ya, bisa dicegah, maka mereka mencegahnya dengan apa? Melarang orang lain berinteraksi dengan orang yang sedang berpenyakit. Misalnya sekarang wabah yang terjadi virus COVID-19. Maka, ya, para dokter, para ahli, mereka itu melarang jangan berinteraksi, jangan bermuamalah, ya, dengan orang-orang yang lagi terpapar COVID. Tujuannya apa? Untuk mencegah supaya tidak terjadi, supaya orang tidak terpapar COVID-nya. Kan seperti itu. Itu dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia saja seperti itu. Dalam urusan agama juga sama. Supaya orang tidak terjerumus kepada perbuatan zina, maka perkara-perkara yang mengantarkannya diharamkan. Berarti di sini, ya, dalam urusan khalwat, yaitu diharamkannya wanita berkhalwat, menyendiri dengan laki-laki, ya, yang bukan mahramnya, atau yang disebut dengan rajulun ajnabi, dengan orang asing. Maksudnya asing adalah bukan mahramnya. Itu tujuannya untuk menutup jalan yang akan mengantarkan kepada perbuatan zina. Karena perbuatan itu, yaitu berkhalwat tadi, menyendiri, cewek dengan cowok, laki-laki dengan perempuan, muda dengan mudi, ya, ketika mereka berduaan, maka itu akan menimbulkan fitnah. Akan menimbulkan fitnah, dan Islam berusaha menghilangkan sarana-sarana yang akan menimbulkan kerusakan. Maka di sini yang kita bahas yaitu tentang masalah al-khalwat birajulin ajnabi atau al-khalwat birajulin laisa mahraman. Berkhalwat yang artinya menyendiri, yaitu menyendiri dengan seseorang dan menghalangi, menutup dari orang lain, itu namanya orang menyendiri atau khalwat. Sekarang begini, kalau misalnya ada laki-laki perempuan, muda-mudi pacaran, biasanya mereka tidak ingin ada yang lain masuk, kan gitu. Mereka ingin menyendiri. Mereka menghalangi orang lain supaya tidak ikut-ikutan dengan mereka berdua ini. Maka itu namanya khalwat, menyendiri. Dan di sini kalimatnya birajulin ajnabiyyin. Wanita itu menyendiri dengan orang yang bukan mahramnya atau ajnabi. Siapa
yang disebut dengan ajnabi atau orang asing, yaitu laki-laki yang bukan suaminya dan bukan pula mahramnya. Ya, bukan pula kerabat yang haram untuk dinikahi. Itu namanya ajnabi. Ya, dia ini bukan suami, bukan pula mahramnya, yaitu kerabat yang haram dinikahi. Itu disebut ajnabi. Maka saudaranya suami, ya, panjenengan Bu punya suami. Suami panjenengan punya saudara laki-laki. Berarti saudara laki-lakinya suami itu bukan mahram dan enggak boleh berduaan. Bahkan laki-laki yang sudah melamar tapi belum menikahi, belum ada akad nikah, juga bukan mahram. Jadi kalau ada seorang yang mau melamar wanita, seorang laki-laki mau melamar seorang wanita, kalau tingkatannya baru melamar, bahkan mungkin wanitanya sudah cocok, sudah sesuai, sudah mengiyakan, maka selagi masih tingkatannya baru melamar, belum akad, belum resmi menikah, maka laki-laki itu juga masih dikatakan bukan mahramnya. Hanya saja al-khatib, laki-laki yang melamar, itu dibolehkan melihat wanita tersebut, dan melihatnya pun melihat yang sifatnya syar'i. Tapi kalau berkholwat, menyendiri, pacaran, walaupun sudah melamar, ini enggak boleh. Tetap hukumnya haram. Karena kadang-kadang di masyarakat itu, lah, yang penting kan sudah melamar, sudah iya silahkan sana bareng. Sehingga kadang ada foto mereka yang dipajang, namanya pre-weddingnya. Ya, kadang-kadang mereka melakukannya, sudah berduaan nggak apa-apalah, boleh, kan itu calon suaminya. Kalau baru calon, ya, kalau baru calon itu masih dikatakan belum mahram. Tapi kalau sudah menikah, sudah qabiltu nikahaha, maka sudah sah sebagai seorang suami, sehingga laki-laki itu menjadi mahramnya. Kenapa? Menjadi suaminya. Tapi kalau baru melamar, belum. Dan ini harus dipahami oleh kaum muslimin. Karena kadang mereka menganggap itu perkara yang sepele. Padahal hukumnya bagaimana? Nah, perlu kita ketahui hukumnya di sini. Hukumnya para ulama sepakat, hukumnya adalah haram. Hukumnya haram ketika laki-laki perempuan yang bukan mahramnya berduaan, walaupun tadi dia sudah melamar, tinggal acara nikahnya, tanggal nikahnya belum. Nah, ini tetap saja nggak boleh berduaan, khalwat, menyendiri, nggak boleh. Hukumnya haram. Dan itu berdasarkan ittifaq para ulama. Atau bahkan mungkin kadang yang dianggap biasa, misalnya saudara sepupu, anak pamannya, anak bibinya, maka mereka juga bukan mahram. Maka jangan menganggap itu perkara yang sepele. Karena apa? Hukumnya diharamkan dalam Islam. Ayo apa-apa kata kakak misalnya. Tapi kakak di sini bukan kakak kandungnya, tapi kakak dari anak pamannya, anak pak D-nya misalnya, atau anak bibinya. Maka tetap saja itu bukan mahramnya. Dan karena bukan mahramnya berarti hukumnya haram. Dan itu kesepakatan para ulama. Hukum khalwat, menyendiri berduaan, itu hukumnya haram dan bersifat mutlak.
Artinya baik aman dari fitnah atau tidak aman dari fitnah tetap hukumnya haram. Karena kadang-kadang ada orang yang menganggap lah yang penting aman dari fitnah misalnya. Baik laki-laki itu soleh atau tidak soleh juga tetap hukumnya haram. Karena juga kadang-kadang masyarakat itu kan anak baik, nggak apa-apa. Itu anak soleh. Tetap hukum tidak bisa berubah di sini, ya, dengan berbagai alasan kecuali kalau memang sifatnya darurat. Nah, kalau sifatnya darurat, para ulama membolehkan. Misal begini, kalau ada seorang wanita tasnya atau dompetnya dicopet, diambil sama seorang laki-laki, dikejar. Terjadilah kejar-kejaran mungkin. Dikejar. Terus kan jadi berduaan di suatu tempat. Kalau memang itu sifatnya darurat, kenapa? Dia mau ngambil haknya, tasnya diambil. Nah, darurat sifatnya, maka boleh. Kalau yang bersifat darurat itu dibolehkan. Dan yang namanya darurat juga tuqaddar biqadariha, sesuai dengan ukurannya, kadarnya kayak apa, ini darurat atau belum, kan gitu. Dalam hal taklim juga sama. Ulama Syafi'iyah dalam hal taklim, ya, para madhab atau para ulama dari madhab Syafi'iyah itu membolehkan jika ada mahramnya. Jadi misalnya ada seorang wanita mau diajari bacaan Quran atau apa misalnya. Para ulama atau madhab Syafi'iyah masih membolehkan kalau memang wanita itu disertai, ditemani mahramnya. Ya, jika ditemani mahramnya. Dan juga jika aman dari fitnah. Atau bahkan lebih amannya dari balik hijab. Itu pun tadi, ya, kalau ada mahramnya, kalau tidak ada mahramnya maka tidak boleh. Dan para ulama yang lain tidak membolehkannya. Tapi dari madhab Syafi'iyah tadi membolehkannya jika untuk urusan ta'lim, ya, yang memang jika disertai mahram terus aman dari fitnah. Dan jika belajar melalui balik hijab itu lebih aman. Kemudian kalau wanitanya lebih dari satu, misalnya ada seorang laki-laki di hadapannya dua orang wanita atau lebih menyendiri. Bagaimana di sini khalwatnya seorang laki-laki dengan wanita yang lebih dari satu, dua, tiga atau mungkin lebih banyak? Madhab Syafi'iyah membolehkan jika para wanita itu ada di antara mereka seorang wanita yang sikoh, yang bisa dipercaya. Ya, ini pun madhab Syafi'iyah membolehkan dengan syarat tadi. Jika misalnya satu orang laki-laki bersama dua orang wanita, jika salah satu dari kedua wanita itu ada wanita yang salihah, yang sikoh, yang bisa dipercayai, maka boleh. Kenapa harus yang sikoh, harus yang dipercayai? Karena kalau wanita tersebut wanita yang salihah, yang sikoh, maka itu membuat yang lain akan punya rasa malu. Kalau memang wanita itu wanita yang salihah bersama para wanita yang lain, sehingga ada rasa malu di antara mereka. Tapi kalau wanitanya sama keadaannya, tidak ada rasa malu pada diri mereka, maka berbahaya. Walaupun mereka berdua dengan seorang laki-laki. Dan mereka para ulama yang membolehkan tadi dengan syarat tadi, ya, dengan syarat adanya seorang wanita yang sikoh, wanita yang dipandang oleh wanita-wanita yang lain punya sifat salihah, wanita yang salihah yang membuat orang lain atau wanita-wanita yang lain ini punya rasa malu, ini dibolehkan. Juga masih dengan dua syarat yang lain, yaitu
kalau ada keperluan. Ini satu. Ditambah syarat, ditambah dua syarat, kalau memang ada keperluan. Dan syarat yang kedua, tidak bisa mendatangkan mahram. Kalau memang tidak bisa mendatangkan mahram, maka boleh. Tapi selagi masih bisa didatangkan mahram, maka datangkanlah mahram. Kecuali kalau mendatangkannya mahram mungkin butuh biaya dan juga mungkin memakan waktu, maka itu tadi harus ada keperluan, dan yang menemani wanita tersebut adalah wanita yang siqah, wanita yang bisa dipercaya, wanita yang salihah. Ini kalau ada seorang laki-laki bersamanya 2 orang wanita atau lebih, harus ada di antara 2 orang wanita itu yang siqah, atau mungkin lebih dari itu, yang banyak juga sama. Ada wanita yang siqah, yang dipercaya, yang dia punya sifat salihah, sehingga membuat yang lain punya rasa malu ketika misalnya dia mengungkapkan kata-kata yang kalau tidak baik dia merasa malu. Nah, itu namanya wanita yang siqah. Lalu kalau sekarang sebaliknya, kalau ada 1 orang wanita, di hadapannya bersamanya banyak laki-laki, mungkin 2 orang laki-laki atau lebih. Bagaimana nih? Para ulama khilaf pula dalam hal ini, tapi yang rajih wallahu taala alam, hukumnya tetap enggak boleh, haram. Kalau tadi seorang laki-laki bersama 2 orang perempuan, sebagian ulama ada yang masih membolehkan dengan syarat-syarat tadi, tapi kalau sekarang dibalik, seorang wanita bersama 2 orang laki-laki, maka yang rajih hukumnya enggak boleh. Kenapa? Karena biasanya kaum laki-laki ketika bersama atau sendiri itu enggak ada rasa malu, berbeda dengan kaum wanita. Makanya hukumnya berbeda. Ini para ulama menjelaskan tetap hukumnya enggak boleh, karena 2 orang laki-laki biasanya melakukan maksiat juga tidak malu-malu mereka, sehingga hal itu diharamkan. Nah, di sini muallim membawakan beberapa hadis, ya, dan juga beberapa poin. Hadisnya an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'adhi mahramin, muttafaqun alaih. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian menyendiri, berkhalwat dengan seorang wanita, illa ma'adhi mahramin, kecuali wanita itu bersama mahramnya. Kecuali kalau wanita itu ada mahramnya, berarti boleh. Berarti kalau misalnya seorang yang mau nador atau mau melamar, ya, ingin menemui calon yang mau dilamar, lalu ingin melihat wajahnya atau mungkin telapak tangannya kayak apa, nah, maka wanita itu juga ditemani oleh mahramnya, mungkin oleh ayahnya, atau mungkin oleh kakaknya, atau mungkin oleh adiknya, atau oleh pamannya. Yang jelas dia ditemani oleh mahramnya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ma'adhi mahramin, kecuali dia bersama mahramnya. Lihat di sini, Nabi SAW mengatakan la yakhluwanna, janganlah sekali-kali wanita berkhalwat. Nanti hadis ini menjelaskan tentang sebuah larangan, ya, sebuah larangan, dan hukum asal yang namanya larangan itu yadullu ala tahrim. Larangan itu mengandung arti hukumnya haram.
kecuali kalau ada dalil yang memalingkan dari haram kepada yang tidak haram. Tapi hukum asalnya kalau sebuah larangan itu hukum asalnya adalah litahrim, menunjukkan keharaman. Dan di sini pun sama. Karena tidak ada yang memalingkan dari hukum asal yaitu haram, maka dia tetap pada asalnya. Berarti Nabi mengatakan la yakhluwanna ahadukum bimra'atin. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian, wahai kaum laki-laki, itu menyendiri berduaan dengan seorang wanita, maka hukumnya haram. Illa ma'adhi mahramin, kata Nabi, kecuali kalau bersama mahramnya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa an Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana aw naha an nadkhula 'ala an-nisa bi ghairi idni azwajihin. Hadis dari Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia menuturkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Amr bin As, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami, atau beliau melarang kami masuk menemui kaum wanita tanpa seizin suami-suami mereka. Berarti nggak boleh seorang laki-laki masuk ke rumah orang lain atau di situ ada wanita, kecuali kalau suaminya mengizinkan. Maksudnya jika ditemani oleh suami-suami mereka. Jadi bukan berarti suami kalau mengizinkan berarti boleh. Ya lihat kalau suaminya itu suami yang benar, yaitu suami yang punya sifat ghirah, kecemburuan, itu suami yang benar. Suami yang cemburu kepada istrinya dalam batasan-batasan yang wajar, cemburu yang wajar, itu dianjurkan. Harus seorang laki-laki harus punya rasa cemburu kepada suaminya. Demikian pula seorang wanita. Ya, seorang laki-laki dia harus punya rasa cemburu kepada istrinya. Demikian pula seorang wanita juga dia punya rasa cemburu kepada suaminya. Tapi tentunya di sini yang sangat dibutuhkan yaitu seorang suami. Dia harus punya sifat ghirah, rasa cemburu kepada istrinya. Jika ada orang lain yang menemani istrinya, maka lihat dia mahramnya bukan. Kalau dia bukan mahram, tanpa seizin dia, tanpa seizin suaminya di sini, maka hukumnya haram. Karena Nabi melarang. Kata Amr bin As tadi, Nabi melarang kami untuk masuk menemui kaum wanita tanpa seizin suami-suami mereka atau tanpa ditemani oleh suami-suami mereka. Dan juga hadis yang sama, ini tadi riwayat Imam Tirmidzi, lalu hadis riwayat Imam Ahmad, wa anhu radhiyallahu anhu qala nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadkhula 'alal maghibat. Kata Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk masuk menemui wanita-wanita yang ditinggal suaminya. Maksudnya kalau ada seorang suami yang meninggalkan istrinya karena kerja misalnya, berarti nggak boleh bagi laki-laki yang lain untuk masuk menemui istri tersebut yang tadi ditinggal oleh suaminya. Nggak boleh. Kalau ingin berbicara dari balik hijab. Karena seperti itulah hukum Islam. Tadi diterangkan dari awal dalam rangka saddud dzara'i, menutup jalan yang akan mengantarkan kepada perbuatan yang haram, yaitu perbuatan zina. Ini tujuannya Islam itu benar-benar ingin menjaga kehormatan kaum wanita, menjaga kesucian mereka, sehingga ketika mau berbicara atau mungkin ada suatu urusan
Ada adab-adabnya yang telah dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 3 hadis yang menjadi dasar dalam perkara ini. Dan tadi seorang suami itu harus punya rasa cemburu kepada istrinya. Kalau tidak ada rasa cemburu namanya dayus. Dan dayus itu tidak akan masuk surga ancamannya. Ya, tidak akan masuk surga. Kalau suami itu tidak cemburu kepada istrinya. Istrinya dibawa oleh orang lain, misalnya dia biasa saja, nggak ada rasa cemburu apapun, ini namanya laki-laki yang disebut dengan dayus, karena dia nggak ada rasa cemburu. Karena hukum asalnya seorang suami pasti cemburu ketika istrinya bersama laki-laki lain, dan itu harus ada. Karena itu cemburu yang masih dalam batas-batas yang wajar, yang dibolehkan, bahkan dianjurkan, kecuali kalau memang yang bersifat berlebihan. Kemudian di sini mu'allif mengatakan 1 poin atau berapa poin di sini, yaitu adamul khalwati birajulin ajnabiyyin walau kana min aqaribiz zauj. Tidak bolehnya wanita berkhalwat atau menyendiri dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya, walaupun laki-laki itu adalah kerabat suami. Walaupun laki-laki itu adalah kerabat suaminya. Ya, misalnya saudara suaminya, kadang dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan keluarga, ini yang perlu kita koreksi. Kadang saudara suami itu dianggap saudaranya sendiri. Maksudnya keluar masuk begitu, ya memang kadang ada baiknya. Itu mereka tidak rikuh pakewuh. Tetapi kan ada batasan-batasan. Ada batasan-batasan dalam urusan tadi aurat, melihat dan lain sebagainya, termasuk menyendiri. Kadang seorang wanita menganggap saudara suaminya itu sama seperti saudaranya sendiri, atau bahkan saudara suaminya itu dianggap seperti suaminya. Maka ini gak boleh, karena dia beda, dia bukan mahramnya. Mahramnya adalah suaminya. Mahramnya adalah saudara-saudaranya dia sendiri, bukan saudara-saudara suaminya. Kalau saudara-saudaranya iya jelas mahram. Saudaranya, kakaknya, adiknya, ya, dari wanita ini adalah mahramnya. Orang tuanya, pamannya, mahramnya. Suaminya juga termasuk mahramnya. Tapi saudara suaminya itu bukan mahram. Maka kalau bukan mahram, ketika seorang istri dia berkhalwat menyendiri dengan saudara suaminya, hukumnya haram. Karena tadi dia bukan mahram walaupun dia adalah kerabat suaminya. Lihat hadisnya. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wad-dukhul 'alan nisa. Faqala rajulun afara'aital hamwa? Faqala sallallahu alaihi wasallam, al-hamwu al-maut. Muttafaqun alaih. Hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wad-dukhul 'alan nisa, kata Nabi, jauhilah oleh kalian wahai kaum laki-laki, jauhilah oleh kalian masuk menemui kaum wanita. Yaitu bisa dikatakan berkhalwat dengan kaum wanita. Faqala rajulun, lalu ada salah seorang sahabat yang bertanya, afara'aital hamwa, wahai Rasul, bagaimana pendapatmu tentang ipar, al-hamwa? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hamwu al-maut. Ipar atau saudaranya suami, al-maut adalah kematian. Maksudnya apa nih? Di sini hadis Nabi SAW yang pendek. Al-hamwu al-maut.
saudara suaminya atau kerabat suami itu adalah kematian. Berarti ada dua kalimat di sini, al-hamwu dan al-maut. Yang dimaksud al-hamwu, ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu aqaribuz zauj. Yang namanya al-hamwu tadi, yang sering diterjemah dengan kata ipar, adalah kerabat suami yang hukum asalnya halal untuk dinikahi. Jika wanita ini, ya, belum menikah dengan suaminya itu tadi, kan hukum asalnya dia bisa menikahi dengan saudara suaminya kalau memang dia tadi belum menikah. Atau misalnya wanita ini menikah dengan seorang laki-laki, dengan suaminya, lalu suaminya meninggal, boleh nggak dia dinikahi oleh saudara suaminya? Boleh. Ya, kalau suaminya qadarullah misalnya meninggal, lalu wanita ini dinikahi oleh saudara suaminya, boleh apa tidak? Boleh. Kenapa? Karena saudara suaminya itu bukan mahram, halal untuk dinikahi. Ini yang disebut dengan kalimat al-hamwu, sering diartikan ipar, tapi maksudnya al-hamwu adalah kerabatnya suami, baik saudara-saudaranya suami, pamannya suami, anak pamannya suami, itu semua adalah al-hamwu. Mereka adalah orang-orang yang halal untuk dinikahi pada dasarnya. Lalu Nabi mengatakan al-hamwu al-maut, ipar atau kerabat suami, saudaranya suami adalah kematian. Maksudnya gimana? Yang dimaksud dengan kematian, maksudnya mereka itu lebih dikhawatirkan dari yang lain. Sehingga Nabi sampai mengungkapkan kalimat yang namanya saudara suami itu ibarat kematian, atau saudara suami itu adalah hakikatnya kematian, karena lebih mengkhawatirkan atau lebih dikhawatirkan daripada laki-laki yang lain. Kok kenapa lebih dikhawatirkan? Karena orang itu tidak mau mengingkari biasanya. Misalnya begini Bu, kalau seorang wanita menikah dengan suami, ya, dengan seorang laki-laki jadi suaminya, lalu kadang orang lain menganggap biasa ketika wanita ini misalnya menyendiri atau mungkin katakanlah berboncengan dengan saudara suaminya, menganggap biasa. Itu kan biasa. Sehingga kalau dianggap biasa, ya, maka mereka tidak ada yang mengingkari. Enggak apa-apa lah, itu dulure dewek, itu saudaranya suami kok. Sehingga ketika orang menganggap biasa, akhirnya tidak ada yang mengingkarinya. Dan kalau tidak ada yang mengingkarinya, maka itu lebih berbahaya. Sehingga Nabi mengatakan al-hamwu al-maut. Saudara suami itu hakikatnya kematian. Karena itu tadi, lebih dikhawatirkan, lebih ditakutkan daripada orang lain, karena orang menganggap biasa atau orang tidak ada yang mengingkarinya, sehingga lebih berbahaya. Ini sabda Nabi SAW ketika ditanya, afara'aital hamwa, wahai Rasul, bagaimana pendapatmu tentang saudara suami? Nabi menjawab, al-hamwu al-maut. Saudara suami itu sama dengan kematian. Dan ini hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Poin berikutnya, yaitu asyaitanu salisul mar'ah allati takhlu birrajulil ajnabi. Yang harus diperhatikan di sini, bahwa setan itu menjadi orang yang ketiga ketika seorang wanita itu berkholwat menyendiri dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi ketika ada seorang wanita menyendiri dengan seorang laki-laki atau katakanlah dengan pacarnya, maka yang ketiganya siapa? Yang ketiganya adalah asyaiton, setan.
Berarti nanti ketika seorang itu menyendiri dengan seorang laki-laki, seorang wanita menyendiri dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya, setan yang akan menemaninya. Hadisnya an Amiril Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana syaitanu salisahuma. Yang artinya la yakhluwanna rajulun bimra'atin, janganlah sekali-kali seorang laki-laki itu menyendiri, berkholwat, berduaan dengan seorang wanita. Illa kana syaitanu salisahuma, melainkan setan yang akan menjadi orang yang ketiga dari keduanya. Jadi kalau ada dua orang, cewek cowok, yang keduanya jelas bukan mahram, menyendiri, maka ingat, orang ketiga adalah setan. Mengapa setan menjadi yang ketiga? Dan maksudnya apa setan menjadi yang ketiga? Kata para ulama, yang dimaksud setan menjadi orang yang ketiga yaitu setan akan terus berusaha menggoda keduanya. Bagaimana menggodanya? Melalui pandangan mata dari keduanya. Mungkin wanitanya ketika melihat laki-laki tersebut paling ganteng, terus bertambah kegantengannya. Demikian pula sebaliknya, seorang laki-laki yang melihat wanita tersebut maka semakin tambah cantik. Setan menggoda nih melalui pandangannya. Pandangannya dibuat indah. Pandangan matanya ini yang berbahaya. Kemudian juga dari ucapannya. Ucapannya dibuat manis, didengarkan. Baik laki-laki atau perempuannya, ucapannya juga biasanya dijadikan ucapan yang manis oleh syaitan, sehingga orang menganggap indah. Belum gerakan-gerakan yang lain yang haram. Maka semua itu dilakukan oleh syaitan dalam rangka menjerumuskan dua orang ini, dua orang manusia ini, cewek cowok ini, supaya terjerumus kepada perbuatan zina. Ini yang dimaksud setan itu yang menjadi orang ketiganya, yaitu setan berusaha menggodanya, membujuk rayunya dengan pandangan matanya, dengan ucapan-ucapannya yang manis, atau gerakan-gerakan tubuhnya yang lain. Seperti itulah. Coba, kalau sekarang seorang laki-laki yang dia masih muda, ya, dia belum bersuami, ketika melihat banyak wanita, ya, ketika melihat banyak wanita, mungkin dia akan merasa, ya, rata-rata sama. Mungkin dianggap cantik-cantik semua, atau mungkin tidak cantik semua. Tapi ketika laki-laki ini berduaan dengan seorang wanita, maka setan akan menjadikan wanita ini paling cantik di hadapannya. Atau wanita yang ada di hadapannya ini adalah wanita yang paling cantik. Itu seperti itulah godaan-godaannya syaitan, supaya terjerumus keduanya ke dalam perbuatan zina. Ini tujuannya setan mengapa menjadi orang yang ketiga, untuk menjerumuskan keduanya kepada perbuatan zina, dan zina ini jelas perkara yang diharamkan. Makanya berkholwat pun hukumnya haram. Dan tadi sepakat para ulama, tidak ada yang tidak sepakat bahwa hukum berduaan, menyendiri, berkholwat, pacaran hukumnya haram. Kalau sudah menikah nggak apa-apa. Ya, kalau sudah menikah, pacaran, hukumnya apa? Halal, silahkan. Tapi kalau belum menikah, hukumnya haram. Kemudian poin berikutnya atau poin yang terakhir, khalwatul mar'ah birrajulil ajnabi qad tuaddi ila intihaqil a'rad. Menyendirinya, berkhalwatnya seorang wanita dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya, itu akan mengakibatkan rusaknya al-a'rad, kehormatan.
Ya, berduaannya seorang ini ujungnya akan merusak kehormatan kedua-duanya. Yang disebutkan contohnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bawakan hadisnya dengan lengkap, yaitu hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Yaitu perawi mengatakan, atau sahabat Abu Hurairah dan juga sahabat yang lain mengatakan, anna rajulan minal a'rab ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang dari kalangan Arab Badui datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka orang Arab Badui itu mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, anshuduka billah illa qadaita li bi kitabillah. Wahai Rasulullah, aku bersumpah atas nama Allah, yaitu aku meminta agar engkau memutuskan untukku dengan Al-Quran, memutuskan perkara antara diriku dengan orang ini, engkau putuskan dengan Al-Quran. Artinya orang ini minta kepada Rasul supaya ditetapkan perkara mereka, diputuskan perkara mereka dengan hukum Allah. Faqala al-khasmul akhar, lalu lawannya, nah dua orang ini sedang bersengketa, ya, ada permasalahan, maka lawannya mengatakan wa huwa afqahu minhu, dan kebetulan lawannya ini lebih faqih, artinya punya wawasan yang lebih luas daripada orang yang pertama tadi. Orang yang kedua ini atau lawannya mengatakan, na'am faqdi bainana bi kitabillah wa'dhan li. Kata orang yang kedua, iya, putuskan di antara kami dengan Al-Quran dan tolong berikan aku izin untuk berbicara. Jadi orang yang kedua di samping juga sama-sama minta agar diputuskan perkara di antara mereka berdua ini dengan Al-Quran, dengan hukum Allah. Orang yang kedua ini juga minta agar diberi izin untuk menyampaikan, untuk berbicara. Faqala Rasulullah SAW, kul, maka Rasulullah SAW mengatakan, silahkan, kamu yang bicara. Berarti orang yang kedua yang disuruh berbicara. Qala, maka orang yang kedua pun menuturkan, menyampaikan apa yang sedang mereka berdua alami. Orang yang kedua mengatakan, inna bani kana asifan ala hada fazana bimra'atihi. Sesungguhnya anak laki-lakiku, kata orang yang kedua ini tadi, sesungguhnya anak laki-lakiku itu bekerja pada orang ini. Jadi kan tadi dua orang, si A dengan si B. Nah, si B yang berbicara bahwa anaknya itu menjadi pekerja pada si A. Tapi qadarallah fazana bimraatihi, anaknya ini berzina dengan istrinya si A. Jadi si B sebagai orang tua mengatakan anaknya yang bekerja di tempatnya si A, dia berzina dengan istrinya si A. Wa inni ukhbirtu anna ala ibni ar-rajm faftadaitu ibni minhu bimi'ati syatin wa walidah. Dan aku diberitahu oleh dia, oleh si A, bahwa hukuman untuk anakku yaitu dirajam. Rajam berarti dibunuh. Anak laki-lakinya masih bujang, tapi berzina dengan istri tuannya. Istrinya berarti sudah menikah kan? Nah, wanita itu sudah menikah dengan majikannya tadi, karena wanita itu istri majikannya, istri bosnya. Ini dia sebagai seorang pekerja berzina dengan istri bosnya. Dan mungkin perkara yang seperti ini banyak terjadi di kalangan masyarakat. Ini pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata yang melaporkan tadi, yang B, mengatakan aku diberitahu bahwa
hukuman untuk anakku, anak laki-lakiku, yaitu rajam, harus dibunuh, dilempari batu sampai mati. Karena aku nggak tega, faftadaitu ibni minhu bimi'ati syatin wa walidah. Maka aku menebus anakku darinya dengan membayar 100 kambing dan seorang budak. Orang tua dari laki-laki ini ingin menebusnya dengan membayar 100 kambing dan seorang budak. Ini tentunya karena tidak tahu ilmunya. Taunya pakai perasaan mungkin. Dianggap yang salah itu anak laki-lakinya. Maka orang tua kan biasanya nggak tega, maka dia menebus anaknya dengan membayar 100 ekor kambing, dan nggak ada dalam Islam tebusan 100 ekor kambing, nggak ada, serta memberikan seorang budak perempuan. Fasa'altu ahlal ilmi fa'akhbaruni, lalu aku bertanya kepada para ulama, orang-orang yang berilmu, lalu mereka memberitahukan kepadaku, annama ala bani mi'ata jaldah wa taghriba amin, bahwa hukuman untuk anakku, ya, mereka memberitahukan kepadaku bahwa hukuman untuk anakku yaitu 100 cambuk dan diasingkan selama setahun, disuruh pergi dari kampung halamannya selama setahun. Wa anna alam ra'ati hada, sedangkan hukuman untuk istrinya si A ini adalah rajam, betul atau tidak? Nah, jadi tadi yang dilaporkan kepada Rasul atau yang menjadikan ganjalan, mana yang betul hukumannya? Katanya rajam, ya, anak laki-lakiku harus dirajam, tapi katanya, kata para ulama, ya, kata orang-orang yang berilmu, anakku itu tidak dirajam, tapi dia cukup dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dan justru yang dirajam itu adalah istrinya orang ini, betul atau tidak? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi la uqdiyanna bainakuma bikitabillah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yaitu demi Allah, sungguh akan aku tetapkan perkara di antara kalian berdua dengan kitabullah, dengan Quran. Maka Rasul mengatakan, al-walidah wal ghanam rudda alaik, budak perempuan tadi dan juga 100 ekor kambing dikembalikan kepadamu. Jadi kan tadi dia berusaha menebus anaknya dengan membayar 100 budak, dengan bayar 100 kambing dan seorang budak perempuan. Sudah dia bayarkan. Maka Rasul mengatakan, budak tersebut dan 100 ekor kambing sekarang kembalikan lagi kepadamu. Wa 'ala ibnika jaldu mi'atin wa taghribu amin, dan anak laki-lakimu mendapatkan hukuman 100 cambuk, 100 kali cambuk, dan diasingkan setahun. Ya, ini hukuman untuk anakmu karena dia masih bujang, masih lajang, belum menikah. Hukumannya 100 kali cambuk dan diasingkan selama setahun. Ini hukuman bagi laki-laki atau wanita yang berzina yang belum menikah, atau yang disebut dengan zina ghairu muhsan. Perbuatan zinanya orang yang belum menikah. Nah, sekarang bagi istri si A tadi, kata Nabi SAW, ughdu ya Unais ila imra'ati hada fa in i'tarafat farjumha fa'tarafat fa umira biha fa amara biha Rasulullah SAW farujimat.
Maka Rasul mengatakan kepada Unais, "Ugdu ya Unais, berangkatlah kamu wahai Unais ila mraati hada, kepada istrinya orang ini. Kalau dia mengaku, farjumha, rajamlah." Jadi kalau istrinya orang ini kok mengaku dia bahwa dia telah berzina dengan anak laki-lakinya si B ini, dia ngaku, maka rajamlah. Karena memang wanita itu sudah menikah. Dan hukuman bagi orang yang sudah menikah lalu berzina, hukumannya adalah dirajam, dilempari batu sampai mati. Jadi beda di sini. Beda antara perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah dengan orang yang sudah menikah. Bahkan sekalipun dia sudah menikahnya baru akad, tetap saja dia sudah dikatakan muhsan karena dia sudah menikah. Berbeda dengan yang belum menikah. Jadi kalau sudah menikah, otomatis ada yang halal baginya. Yang ingin dia lampiaskan syahwatnya dan hukumnya halal ada. Tapi kalau yang belum menikah mungkin, walaupun itu juga perbuatan yang haram, karena menempatkan tidak pada tempatnya, hukumnya haram. Akan tetapi kalau orang itu sudah menikah dan ternyata melakukan perbuatan zina, maka dia dihukumi dengan hukuman rajam. Akhirnya Nabi SAW menyuruh wanita tersebut, karena mengaku telah berzina dengan pemuda tadi, anaknya si B, maka akhirnya wanita tersebut dirajam. Perhatikan di sini ya. Ini kebiasaan orang ketika memperlakukan pembantu seperti saudara sendiri. Punya pembantu boleh apa tidak? Boleh. Ya, Rasul juga punya pembantu seperti sahabat Anas dan juga sahabat-sahabat yang lain. Punya pembantu itu dibolehkan. Tapi kalau memperlakukan pembantu seperti saudara sendiri, ini yang berbahaya. Mungkin kalau dari sisi atau dari segi sosial itu mungkin bagus. Kenapa? Biar ada kedekatan, biar ketika bekerja itu tidak canggung. Tapi dari sisi agama itu memberikan batasan-batasan, terutama yang berkaitan dengan aurat, yang berkaitan dengan pergaulan. Maka ada syariat-syariat yang telah menetapkannya. Sehingga kalau kita membaca hadis ini tadi, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah dan juga sahabat yang lain, kita bisa ambil kesimpulan, yaitu yang pertama, muskilahnya pembantu. Muskilah itu kesulitan atau permasalahan yang namanya pembantu. Kadang muncul permasalahan yang besar, yaitu bisa merusak akhlak, merusak kehidupan rumah tangga, karena bisa menghancurkan sifat afaf jika tidak disertai dengan adab-adab atau hukum-hukum agama. Kalau memang punya pembantu tapi tidak ada hukum-hukum agama yang dijalankan, contohnya tadi urusan aurat, pembantunya itu dia anggap seperti saudaranya sendiri, hingga auratnya nampak dia anggap biasa. Dalam urusan bergaul dekat dengan pembantunya, ya pembantunya misalnya dia panjenengan seorang wanita punya pembantu laki-laki, nah dianggap seperti saudara sendiri, maka berbahaya di sini. Dan ini contohnya yang terjadi di zaman Rasul SAW. Seorang laki-laki pekerja berzina dengan istri majikannya, istri tuannya. Itu karena urusan pembantu. Kalau tidak disertai dengan adab-adab atau hukum-hukum syariat. Kemudian ya,
Poin yang kedua, banyak bergaul itu kadang membuat kedekatan. Apalagi kalau sering bergaul. Nanti akan menimbulkan apa? Kedekatan. Dan kalau sudah ada kedekatan, nanti akan menganggap biasa. Dan kalau sudah biasa, biasanya tidak ada pengingkaran. Dan tadi sudah saya contohkan. Ya, urusan dengan ipar tadi atau saudaranya suami. Karena sudah ada kebiasaan, udah nggak ada orang yang mengingkari. Kalau misalnya keluar masuk rumah, pembantu biasa kan dia keluar masuk rumah, yang namanya pembantu, kadang bersihin dapur, bersihin kamar, kan mereka keluar masuk. Tapi ketika keluar masuk rumah dibiarkan tanpa ada adab-adab yang harus dijalani, maka akhirnya orang tidak mengingkari, udah biasa. Dan kebiasaan itu bisa menyebabkan hilangnya penghalang-penghalang syar'i. Ya, penghalang-penghalang syar'i itu bisa hilang, bisa nggak ada. Atau bahkan hilangnya ghirah tadi, kecemburuan. Suaminya udah menganggap istrinya dengan pembantunya biasalah. Biasa kayak karo pembantu nek. Sudah nggak ada ghirah, nggak ada kecemburuan, hilang. Penghalang-penghalang syar'i tadi juga hilang. Contohnya tadi keluar masuk, berduaan, berkhulwat. Dianggap biasa, berarti hilang di sini. Penghalang syar'inya hilang, ghirahnya hilang, makanya berbahaya. Dan ini kasus yang terjadi. Seorang wanita di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam berzina dengan pembantunya. Maka yang seperti itu awalnya mungkin dari hal-hal yang sepele, berduaan gitu, biasa ngobrol. Tapi ternyata yang terjadi adalah perbuatan zina. Makanya satu hadis ini memberikan wawasan kepada kita, memberikan pengetahuan, nasihat kepada kita supaya kita itu waspada. Supaya kita itu benar-benar berusaha menjalankan adab-adab dalam Islam atau hukum-hukum yang Islam telah terangkan, yang semua itu dalam rangka menjaga kehormatan kita, menjaga kehormatan kaum muslimin atau khususnya menjaga kehormatan kaum wanita. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini, dan insyaallah yang ketujuh atau benteng yang ketujuh yaitu tentang adamu musafahatir rajulil ajnabi, tidak bolehnya bersalaman, berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi ini permasalahan yang singkat, mungkin nanti dilanjutkan dengan al-bu'du anil ikhtilaf birrijal, yaitu tidak campur baur antara kaum laki-laki dengan kaum wanita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.